6 dekade silam para peneliti Institut Politeknik Ural mendaki pegunungan Ural bagian utara, lalu meninggal secara misterius. Banyak orang masih bingung akan penyebab kematian, sampai-sampai kepolisian Rusia membuka lagi proses investigasinya pada awal Februari tahun 2019. Merujuk laporan AFP yang dilansir CNN World, Alexander Kurenoi, perwakilan resmi tim penyidik, mengatakan penyebabnya adalah fenomena alam. Dia berkata, kejahatan keluar dari kemungkinan penyebab. Tidak ada satupun bukti, bahkan yang bersifat tidak langsung, yang mendukung teori soal kejahatan kriminal tersebut. Kurenoi menyebut faktor paling masuk akal adalah longsor salju atau angin topan, atau kombinasi keduanya. Tapi aparat Rusia bukan satu-satunya pihak yang kekurangan bukti untuk mendukung teori alam tersebut. Selama 6 dekade belakangan teori lain bermunculan, baik yang ilmiah maupun yang mistis. Insiden telah dikisahkan dalam banyak buku, salah satunya karya Donny Eichar berjudul Dead Mountain, The Untold Story of the Dyatlov Pass Incident. Eichar mencatat permulaannya adalah pembentukan grup ekspedisi oleh Igor Dyatlov, pemuda berusia 23 tahun yang belajar teknik radio di Institut Politeknik Ural. Nama kejadian diambil dari nama belakangnya, ditujukan sebagai semacam tribut. Keenam rekan pendakinya juga laki-laki, plus 2 perempuan yang masing-masing saling mengenal karena satu kampus. Selain Dyatlov, ada Yuri Dehoshenko, Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonishenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Nikolai Thibeaux-Brignoles, dan Semyon Zolotaryov. Pendakian bukan perkara yang asing, karena mereka berstatus sebagai pendaki profesional level 2, dan akan naik ke level 3 saat kembali dari pendakian. Misi mereka adalah mencapai Gunung Otorten, yang berjarak 10 km dari lokasi kematian. Setelah menumpang kereta dan truk, pada tanggal 27 Januari tahun 1959 Dyatlov dan ke-8 rekannya mulai menjajaki rute awalan dari kota Vizhai. Buku harian dan arsip foto kamera menunjukkan tim tiba di ujung lembah pada tanggal 31 Januari lalu bersiap untuk mendaki. Kondisi di lokasi tiba-tiba memburu, badai salju turun dengan lebat. Pandangan mata kabur, tim secara tak sengaja berjalan menuju rute ke puncak Kholat Syahal. Saat tersadar mereka berhenti dan membangun tenda di lereng gunung, bukannya di lembah pepohonan yang berjarak 1,5 km. Konon alasannya karena Dyatlov tak ingin tim kehilangan tenaga, sebab sudah terlanjur naik. Dyatlov seharusnya mengabari klub olahraganya di kampus pada tanggal 12 Februari. Namun tidak ada kabar sampai tenggat tanggal terlewati. Sekitar 1 minggu berselang, kepolisian, dan dibantu tentara Soviet, memulai operasi pencarian dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Pada tanggal 26 Februari tenda ditemukan, dalam kondisi rusak berat. Ada robekan besar, yang oleh tim penyidik disimpulkan berasal dari dalam, di bagian atas hingga bawah. Terdapat barang-barang para pendaki di dalamnya, termasuk baju hangat dan sepatu, yang sebagian besar sudah tertutup salju. 2 mayat pertama, yakni Krivonishenko dan Dehoshenko, ditemukan sekitar 2 km dari tenda di bawah pohon cedar, di dekat bekas perapian kecil. Keduanya tidak memakai sepatu dan hanya mengenakan pakaian dalam. Ini hal yang aneh mengingat suhu di luar tenda, mencapai minus 30 derajat Celcius. Penyidik menemukan 3 mayat pendaki lain di wilayah antara tenda dan pepohonan cedar. Mereka adalah Dyatlov, Kolmogorova dan Slobodin, yang nampak seperti meninggal dalam upaya menuju tenda. Pencarian 4 sisa mayat memerlukan waktu 3 bulan. Saat ketemu, mayat dalam kondisi terkubur salju dalam, di lokasi lebih jauh lagi dari pohon cedar tempat penemuan 2 mayat pertama. Pakaian mereka lebih baik ketimbang mayat-mayat lain. Ada kemungkinan 2 mayat pertama mati duluan, sebab memberikan pakaiannya pada keempat rekannya itu. Hasil investigasi awal menyatakan ke-9 pendaki meninggal akibat hipotermia. Namun hasil visum lanjutan memunculkan banyak teori, sekaligus merangsang pertanyaan penting. Apa yang membuat para pendaki keluar tenda hingga ujungnya meregang nyawa? 3 pendaki mengalami luka berat. Tengkorak Thibeaux-Brignoles retak. Dubinina dan Zolotaryov mengalami patah tulang dada. Bagian paling mengerikan adalah Dubinina kehilangan lidah, mata, sebagian bibir, sebagian jaringan wajah, dan sedikit tulang tengkorak. Dan sebagian kulit tangannya juga melepuh.
Sempat ada spekulasi yang menyatakan pelakunya orang Mansi yang tinggal di sekitar lereng pegunungan Ural. Teori ini terbantahkan, karena rata-rata pendaki meninggal karena hipotermia tanpa ada tanda-tanda diserang. Jejak kaki di lokasi juga hanya merujuk pada para pendaki, tidak lebih. Teori longsoran salju menawarkan penjelasan bahwa salju yang longsor membuat para pendaki panik lalu keluar tenda dengan cara merobek dari dalam, mereka dalam kondisi mau tidur, sehingga sebagian tidak berpakaian dengan baik. Di luar mereka terpisah, beberapa ada yang mampu mencapai pepohonan cedar untuk mengurangi risiko longsoran. Saat longsor berakhir, mereka tak mampu mencapai tenda karena gelap dan terbunuh udara dingin. Teori itu patah oleh beberapa kontradiksi. Pertama, tidak ada tanda-tanda telah terjadi longsor di lokasi kejadian. Kedua, berdasarkan 100-an ekspedisi sebelumnya, tidak pernah ada laporan soal faktor penyebab longsor. Kemudian, ketiga, jikapun longsor, sejumlah ahli menyatakan tenda tidak berada di jalur longsoran terparah. Teori tersebut juga belum bisa menerangkan mengapa beberapa bagian tubuh Dubinina hilang. Ada yang bilang pelakunya binatang buas, tapi tidak masuk akal mengapa hanya Dubinina yang jadi korban, mengapa hanya bagian tubuh tertentunya yang jadi sasaran, dan mengapa pendaki lain mengalami patah atau retak tulang. Donnie Eichar masih dalam bukunya menyatakan teori infrasonik. Eichar menyebut gelombang infrasonik diciptakan oleh karena angin yang bertiup melewati gunung Holat Shahel dan menyebabkan ketidaknyamanan di tubuh serta gangguan mental para pendaki. Saat berhasil keluar tenda dan mencapai pepohonan, mereka sempat aman dari infrasonik. Namun kondisi malam membuat mereka tak mampu kembali ke tenda. Mereka meninggal karena hipotermia dan patah tulang atau tengkorak disebabkan oleh jatuh ke jurang yang dasarnya terdapat batuan tajam. Para pendaki ditengarai berkemah di lahan pelatihan bom udara Soviet. Mereka terbangun usai satu bom meledak, panik, keluar tenda dengan pakaian seadanya, menuju area pepohonan dan tak mampu kembali ke tenda. Faktanya program pemboman udara memang sedang dilaksanakan militer Soviet di lokasi tersebut, saat pendakian sedang berlangsung. 46. Bom yang meluncur meledak di udara, sehingga tidak ditemukan buktinya di permukaan salju atau tanah sekitar tenda. Efek bom juga dinyatakan mampu membuat manusia mengalami luka-luka seperti yang dialami para pendaki. Soal hilangnya bagian tubuh Dubinina, pendukung teori ini kembali ke hewan buas. Teori tambahan terkait militer Soviet didasarkan pada program pengujian senjata radiologis pada waktu di Steticalia Monaliti Egi dan lokasi yang sama. Meski buktinya kurang kuat, namun teori ini cukup memberi penjelasan ditemukannya unsur radioaktif di beberapa bagian tubuh beberapa pendaki. Teori-teori tersebut masih berdasarkan bukti yang tergolong rasional, berbeda dengan beberapa pihak yang mengaitkan faktor penyebab insiden dengan hal-hal pseudosaintifik.